penuhi yang hamba-Mu butuhkan. Sebuah tempat yang indah untuk memuji nama-Mu Tuhan, untuk kami muliakan. Saat hatiku merindukan firman-Mu, aku akan berjalan menuju rumah Bapa-Ku. Walau terhalang batu karang yang terjal, aku takkan berhenti menuju rumah Bapa-Ku ini. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat, dan semua saudara yang menyaksikan siaran ibadah Hari Raya ini. Apa kabar saudara? Saya percaya saudara senantiasa di dalam lindungan Tuhan yang Maha Kasih. Saudara-saudara sekalian, mari kita mulai ibadah ini. Sebelumnya mari kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena kasih dan penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Sekalipun kami saat ini sedang menghadapi kesulitan karena pandemik yang masih saja berlangsung. Tetapi kami percaya penyertaan Tuhan tidak pernah terhalang oleh apapun yang terjadi di dunia ini. Saat ini kami bersekutu sekalipun kami terpisah ya Tuhan, tapi kami mau bersatu hati datang menghadap Tuhan beribadah. Kiranya Engkau hadir di tempat kami masing-masing di dalam hati kami, dan Engkau yang memimpin semua kami, baik yang beribadah maupun yang melayani dan juga yang menyampaikan firman Tuhan. Supaya fokus ibadah kami hanya memuliakan nama Tuhan, dan Tuhan boleh juga memberkati kami dengan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami siap untuk datang beribadah kepadamu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita memulai ibadah kita dengan kita membaca firman Tuhan dengan cara berbalasan. Mari saudara-saudaraku, saudara buka Alkitab saudara dari Mazmur 15. Saya akan membacakan kalimat yang menjorok keluar. Saudara akan membacakan di rumah masing-masing kalimat yang menjorok ke dalam atau di layar saudara nanti yang huruf besar semua. Memang saya tidak bisa dengar suara saudara, tapi saya percaya Tuhan mendengar suara saudara dan saya. Mari saudara, kalau sudah siap, kita akan memulai. Saya akan memulainya. Siapakah yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dengan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Mari saudara, Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan, dan song leader Ibu Dewi akan memimpin kita semua di dalam pujian. Marilah saudara
yang terkasih, kita mau memuji Tuhan dan mengucap syukur melalui pujian. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Sungguh baik Tuhan kita, bersyukurlah hanya kepada Dia. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Saudara-saudaraku, mari kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, kita memohon tuntunan dan penerangan dari Roh Kudus akan firman yang akan kita renungkan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, saatnya kami Tuhan mau mendengar firman-Mu, kami mau mendengar isi hati Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan renungkan. Hamba mohon tuntunan Roh Kudus supaya apa yang hamba bicarakan semuanya merupakan isi hati Tuhan. Dan Tuhan Roh Kudus juga yang memimpin kami ya Bapa, supaya kami boleh menerima firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, masih kelanjutan dari renungan kita pada minggu yang lalu. Saya pada hari ini masih ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan peristiwa setelah kebangkitan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Yaitu selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan banyak orang. Rasul Paulus katakan di kitab di surat Korintus bahwa dia menampakkan diri kepada 500 orang. Dan hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan satu cerita saja dari peristiwa penampakan Yesus yang bagi saya adalah satu peristiwa yang luar biasa juga,
yaitu yang terambil dari kitab Injil Lukas, pasalnya yang ke-24, ayat 13 sampai dengan 35. Injil Lukas pasal 24, ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-35. Dan saudara-saudaraku, di dalam kitab Injil Lukas ini adalah peristiwa pertama kali yang diceritakan Lukas. Ya, yaitu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dua orang muridnya, dan kedua orang muridnya itu yang tadinya lesu, muram, gelisah, akhirnya mereka boleh berubah menjadi bersemangat, berkobar-kobar, dan mengerti akan peristiwa kematian Yesus. Dan semuanya itu mereka alami karena mereka menerima firman. Firman yang dijelaskan, yang dikhotbahkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Mereka yang tadinya kecewa karena Yesus yang tadinya menjadi tumpuan harapan mereka untuk membawa kebebasan, akhirnya mati. Mati di kayu salib dan sudah dikubur. Mereka putus asa, mereka lelah, mereka bingung, bahkan imannya itu mengalami drop yang luar biasa, saudara-saudaraku. Mereka sedang berada di titik yang paling rendah, titik nadir. Tetapi sejak mereka bertemu Kristus dan firman yang disampaikan oleh Kristus, sekonyong-konyong hidup mereka berubah. Mereka menjadi kuat, mereka menjadi semangat, ya, mereka menjadi mengerti akan peristiwa yang terjadi, bahkan hati mereka berkobar-kobar. Bahkan secara fisik mereka yang tadinya capek, lemah, menjadi kuat dan mereka mau pergi lagi untuk memberitakan itu. Jadi dari perjalanan yang melelahkan dan menyedihkan, sejak bertemu Yesus dan firman yang merubah mereka, mereka menjadi murid yang beriman, bersemangat, mata mereka yang tadinya tertutup menjadi terbuka, dan hati mereka berkobar-kobar. Dan kita pelajari, saudara-saudaraku, melalui perikop ini bahwa firman Tuhan itu mempunyai kuasa yang besar untuk mengubah hidup dan iman dari seseorang. Saudara-saudaraku, dari ayat ini saya tidak akan membaca seluruhnya sekaligus, tetapi saya akan membacanya per bagian dan sambil saya akan menjelaskan, saudara-saudaraku. Yang pertama, mari kita baca ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saudara-saudaraku, ini adalah hari yang pertama di minggu yang baru. Hari Jumat, Yesus mati. Hari Sabtu adalah hari Sabat. Dan hari Minggu adalah hari pertama di mana orang mulai beraktivitas. Dan pada hari Minggu itulah Yesus bangkit subuh, saudara-saudaraku. Dan murid-murid Yesus yang dua orang ini masih kecewa dengan kematian Tuhan Yesus. Sehingga mereka pulang ke kampungnya di Emmaus. Alkitab mengatakan dia jauhnya 7 mil, kira-kira 11 kilometer. Jadi kalau mereka berjalan kaki, mungkin mereka sampai dalam waktu 1 sampai 2 jam, tergantung kecepatan perjalanan mereka. Dan saat itu mereka sedang berkeluh kesah berdua tentang apa yang terjadi. Ya. Mereka bercerita tentang Yesus yang tadinya mereka harapkan menjadi pemimpin dan raja dan Mesias. Namun Yesus mati di kayu salib dan sudah dikubur. Lalu Yesus menghampiri mereka. Tetapi mereka tidak mengenal Yesus. Sekalipun mereka tetap mau berbicara dan berinteraksi dengan Yesus, namun mereka hanya menganggap Yesus adalah orang asing, saudara-saudaraku. Alkitab mengatakan mereka
ada sesuatu yang menghalangi mereka sehingga mereka tidak bisa mengenal Yesus. Saudara-saudara, kenapa mereka tidak mengenal Yesus dan mereka menganggap ini adalah orang asing? Bisa jadi yang pertama, saudara-saudara, karena mereka tidak pernah terpikir, tidak pernah ingat kalau Yesus itu akan bangkit. Jadi menurut mereka Yesus sudah mati itu selesai. Nggak mungkin Yesus yang udah mati itu datang, nggak mungkin. Jadi mereka tidak terpikir itu Yesus. Dan yang kedua, mungkin saja karena Yesus sudah bangkit dengan tubuh yang sudah dimuliakan, sekalipun dia masih tetap manusia ya. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus tetap minta makan, menunjukkan bahwa dia lapar ya, dan lain sebagainya gitu. Tapi tubuhnya itu adalah sudah tubuh yang dimuliakan, disebut dengan tubuh kemuliaan. Tidak ada lagi kejatuhan, tidak ada lagi dosa di dalam tubuh yang baru itu. Dan mungkin agak sedikit berbeda sehingga mereka tidak mengenal Yesus. Tetapi alasan yang ketiga yang saya renungkan dari ayat ini adalah kenapa mereka tidak bisa melihat Yesus. Tadi dikatakan saudara-saudaraku bahwa ayat 16 ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Saudara-saudaraku, kata yang menghalangi, sesuatu yang menghalangi di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, itu adalah ekraunto. Saudara-saudara, di dalam bahasa Yunani ini berarti kata kerja yang di dalam kata kerja ini disertai dengan orang ketiga. Jadi kalau Alkitab lain mengatakan ada sesuatu yang menghalangi, sesungguhnya dari bahasa aslinya itu adalah ada seseorang, ada sosok yang menghalangi mereka. Karena dari kata ekraunto ini ada terkandung orang ketiga. Yaitu dia, kalau dalam bahasa Indonesia dia bisa laki bisa perempuan. Tetapi dalam bahasa Inggris laki dan perempuan berbeda. Dan sesungguhnya dia ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi ini bisa berarti bahwa Tuhan Yesus yang dengan sengaja menghalangi mata mereka, penglihatan mereka, sehingga mereka tidak langsung mengenal dia adalah Kristus. Dan itulah yang dia lakukan. Terhadap Maria saja, ketika Maria ketemu Tuhan Yesus di taman, ya, di garden, tempat Yesus dimakamkan, Maria tidak berpikir bahwa itu Tuhan Yesus. Malah dia berpikir ini tukang kebun, saudara-saudaraku. Saudara, kalau saya bertanya tukang kebun di rumah saudara seperti apa? Pasti nggak pakai jas, ya. Pasti pakai pakaian yang santai, pakaian yang seadanya. Dan kurang lebih Yesus seperti itu. Dan ini sebenarnya satu gambaran bahwa masih di dalam kebangkitannya pun Tuhan Yesus datang dengan kesederhanaan. Dia tidak bangkit sebagai raja yang bermegah ya dengan atribut-atribut kerajaan, tapi dia tetap datang dengan kesederhanaan. Dan saudara-saudaraku, dari ayat ini kita juga bisa tahu karena Tuhan yang menghalangi mata mereka, maka sesungguhnya kepada setiap manusia yang diperkenan kepada dia adalah Tuhan sendiri yang menyatakannya pada waktu yang tepat menurut Tuhan. Kalau kita baca di dalam Lukas 10 ayat 22, mari kita baca saudara-saudara, Lukas 10 ayat 22. Tuhan Yesus berkata begini kepada murid-muridnya, "Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku. Tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa dan siapakah Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu." Jadi Tuhan sendirilah pada waktunya yang akan menyatakan dirinya kepada orang-orang yang dia pilih, yang dia ingin selamatkan, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, sesungguhnya di awal perjalanan Yesus kan bisa saja memperkenalkan diri. "Hei Kleopas, aku ini adalah Yesus." Ya, tetapi Tuhan Yesus nggak melakukan itu, saudara-saudaraku. Karena apa? Karena dia mau membangun iman Kleopas dan temannya melalui firman yang akan dia bacakan. Firman yang dijelaskan oleh orang asing dalam tanda kutip, yang sesungguhnya dirinya. Tetapi kedua orang itu menganggap itu bukan Yesus, itu adalah orang asing. Yesus ingin bahwa orang supaya tidak fokus pada orang yang memberitakannya, tetapi justru pada firman itu sendiri.
sehingga imannya boleh terbangun dan dia boleh percaya kepada Tuhan. Di dalam Roma 10 ayat 17, Paulus mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara-saudaraku, Yesus ingin seseorang bertobat karena firman, bukan karena siapa yang menyampaikannya. Karena ada bahayanya kalau orang terfokus kepada seorang sosok, saudara-saudaraku. Karena firman itu lebih penting daripada orang yang menyampaikannya. Saudara-saudaraku, Paulus juga menegur jemaat di Korintus, di mana di situ orang bukan melihat firman, tapi melihat pemimpinnya. Dia katakan Apolos, ada yang satu golongan Apolos, satu golongan Paulus, satu golongan Petrus. Tapi Paulus menegur mereka, kami ini hanya hamba Tuhan. Yang satu menanam, yang satu menyiram. Tetapi yang terpenting adalah engkau pada pengajaran, pada firman Tuhan. Jadi bukan pada orangnya. Jadi kalau ada di antara kita yang masih mengidolakan pendeta atau hamba Tuhan lebih dari firman Tuhan itu sendiri, berdasarkan ayat hari ini, maka kita harus bertobat, saudara-saudaraku. Kita harus kembali kepada firman dan menghargai firman lebih daripada orang yang menyampaikannya. Dan kemudian di ayat 17, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka yang muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Ayat 19 katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya, padahal dahulu kami mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu sudah lewat 3 hari sejak semuanya ini terjadi. Saudara-saudaraku, Yesus adalah seorang guru yang sejati. Dia memulainya dengan pertanyaan. Di ayat 17 dia bertanya. Dia mau tanya, apa masalahnya? Apa yang kamu percakapkan sementara kamu sedang berjalan? Setelah dijawab, lalu Tuhan Yesus bertanya lagi ayat 19, apakah itu? Bukankah kita juga sering diajar guru-guru kita dimulai dengan pertanyaan dulu. Apa yang menjadi masalah? Apa yang tidak diketahui? Dan saudara-saudaraku, ayat 17 juga mengatakan mereka berhenti dengan muka muram. Berarti kondisi mereka saat itu benar-benar mereka sedang sedih, mereka sedang patah hati, hancur hati, mereka sedang kecewa dan tidak berpengharapan. Karena yang mereka tahu, dikatakan di situ, Yesus adalah seorang nabi. Dan bukan hanya seorang nabi, dia berkuasa dalam pekerjaan. Di dalam ayat 19, dia pekerjaannya itu penuh kuasa. Di mujizat pertama, dia merubah air tawar menjadi anggur minuman, saudara-saudaraku. Lalu dia mengusir setan yang tidak bisa diusir oleh orang lain. Lalu dia menyembuhkan banyak orang yang berpenyakit, segala macam penyakit. Dan yang puncaknya dia membangkitkan orang mati. Itu sebabnya dia katakan Yesus adalah seorang nabi dan pekerjaannya luar biasa. Bukan hanya pekerjaannya tetapi pengajarannya juga luar biasa. Tetapi kenapa dia mati? Bahkan pemimpin kami, para ahli-ahli Taurat dan imam-imam kala itu menolak Yesus yang berkuasa itu di dalam pengajaran dan tindakan. Bahkan menghukum Yesus disalib sampai mati. Bahkan saudara-saudaraku, perhatikan saudara-saudaraku, bahwa di ayat 21 mereka katakan dahulu mereka beriman. Dahulu ada pengharapan di dalam diri mereka. Tetapi sekarang pengharapan itu sudah mati. Dan anyway udah 3 hari tidak terjadi apa-apa, kata dia, saudara-saudaraku.
Saudara-saudaraku, sesungguhnya mereka telah salah mengerti firman. Mereka tidak percaya bahwa Yesus yang adalah Mesias dan Raja adalah juga Yesus yang mati. Kematian Yesus sang Mesias tidak ada di dalam teologi mereka. Mereka memang tidak menolak firman. Mereka juga bukan tidak pernah dengar firman, ya, karena mereka pasti sering ke rumah ibadat, ke sinagog untuk mendengarkan pembacaan kitab suci. Bahkan mereka juga bukan tidak percaya firman. Mereka percaya. Buktinya mereka percaya bahwa Yesus itu adalah Raja dan Mesias. Tetapi masalahnya adalah mereka tidak mengerti firman secara utuh. Mereka hanya mengerti sebagian-sebagian saja, parsial. Mereka tahu Yesus adalah Raja, tetapi mereka tidak menyadari bahwa Yesus adalah juga harus mati. Saudara-saudaraku, mengerti firman hanya parsial, sepotong-sepotong, akan selalu membahayakan iman, saudara-saudaraku. Apalagi kita cuma ingin membaca firman yang cocok dengan kita. Yang ini, wah amin. Yang ini amin, yang lain saya tidak mau membacanya. Itu namanya bukan teologi, itu namanya cocok logi. Ayat berikutnya, saudara-saudaraku, ayat 24 dikatakan, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia, Yesus, tidak mereka lihat. Jadi sesungguhnya mereka juga udah update pada dalam perjalanan pulang. Mereka sudah update bahwa tadi pagi subuh-subuh, ya, Maria dan teman-temannya murid Yesus yang perempuan itu pada saat mereka mau nyekar, merempahi mayat Yesus, ternyata Yesus sudah nggak ada lagi. Yang ada malaikat yang mengatakan dia hidup. Gitu. Lalu mereka lapor kepada murid-murid Yesus yang 11 orang. Lalu Simon Petrus dan Yohanes berlari langsung ke kuburan Yesus dan mereka juga tidak melihat Yesus di situ. Jadi mereka sudah membuktikan bahwa tidak ada mayat Yesus walaupun mereka belum melihat Yesus. Namun dengan kesaksian ini pun Kleopas dan temannya masih belum tetap percaya. Mereka masih patah hati, hancur hati, kecewa dan sangat kebingungan. Ayat 25, saudara-saudaraku, lalu Yesus berkata kepada kedua orang itu. Yesus katakan, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu ketika kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Saudara-saudaraku, Yesus sangat lugas, ya, sangat tegas dan lugas. Dia tidak mengatakan iya ya, saya mengerti ya. Saudara capek habis Paskah, saudara berharap kepada Yesus, ternyata dia mati. Yesus tidak mengatakan seperti itu. Tetapi Yesus dengan tegas dan lugas mengatakan, kamu bodoh, kamu lambat, kamu gak percaya dengan kitab suci. Saudara-saudaraku, bagi Yesus gak ada toleransi bagi orang yang mengabaikan kebenaran dalam firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah salah. Tetapi seringkali orang yang membacanya dan mengertinya yang salah. Kleopas dan temannya adalah salah satunya. Mereka bukan tidak percaya kepada firman Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan. Dan mereka juga percaya bahwa firman Tuhan, kitab suci itu Allah sendiri yang tulis. Tetapi yang menjadi kesalahan mereka adalah mereka puas dengan membaca Alkitab dengan pengertian mereka sendiri. Mereka hanya mengerti sebagian saja, tetapi tidak mengerti secara menyeluruh dan utuh. Mereka pikir semua harapan mereka di dalam Kristus akan berakhir. Tetapi sesungguhnya yang terjadi adalah justru pengharapan itu baru dimulai dengan kematian Yesus. So, saudara-saudaraku, biarlah kita mengerti firman secara utuh. Dan jangan hanya sebagian-sebagian, karena itu adalah sesuatu yang berbahaya. Itu sebabnya Tuhan sangat tegas dan lugas mengatakan, kamu bodoh, kamu lamban. Dan penting bagi kita untuk mengerti dan membaca firman, untuk tidak hanya sepotong-potong.
Dan saya mendorong saudara untuk selalu membaca firman Tuhan dan secara keseluruhan dan utuh. Ayat 27 dikatakan, lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia, yaitu tentang Yesus yang mati, di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi. Saudara-saudaraku, Yesus menjelaskan di sepanjang perjalanan Yesus berkhotbah kepada dua orang ini. Dan khotbah Yesus adalah berdasarkan kitab suci. Pada saat itu adalah perjanjian lama, ya, yaitu kitab perjanjian lama, kitab Taurat, kitab Nabi, dan kitab Mazmur. Dan Tuhan Yesus menjelaskan semuanya, nggak cuma sepotong-sepotong. Firman Tuhan katakan seperti itu. Dia menjelaskan dari kitab Torah, yaitu Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat, semua Tuhan jelaskan segala sesuatu, bahwa itu menceritakan tentang Yesus yang mati itu. Ya, dan ini adalah khotbah pertama Yesus setelah dia bangkit. Dan dia berkhotbah secara eksposisi. Dia menjelaskan tentang kitab suci dari awal sampai akhir, ya, dari kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Kalau kita baca di ayat 44, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ini perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Jadi Tuhan Yesus tidak pilih-pilih, tetapi dia menjelaskan semuanya kepada dua orang ini. Dan ini berarti Yesus sedang mendemonstrasikan kesetiaannya pada Alkitab di dalam berkhotbah. Dia berkhotbah secara eksposisi dari kitab suci dan menyeluruh dari awal sampai akhir. Dan bagi saya, paling tidak bagi saya pribadi dan mudah-mudahan juga bagi hamba Tuhan yang lainnya, inilah merupakan satu pengajaran yang penting, bahkan teguran. Untuk kalau berkhotbah itu setia kepada Alkitab. Jangan pakai pikiran diri sendiri. Biarkan Alkitab yang berbicara. Jangan engkau menentukan topik. Biarlah Alkitab yang menentukan topik yang dibicarakan. Dan jangan kita menentukan topik dengan pikiran sendiri lalu mencari ayat-ayat yang cocok dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Dan sebagai hamba Tuhan, saya ditegur untuk mengerti kisah Alkitab secara utuh dan menyeluruh. Bukan cuma caplok sana, caplok sini. Karena Yesus melakukan itu. Yesus memberi contoh ketika dia berkhotbah kepada Kleopas dan temannya. Dan demikian juga dengan saudara dan saya. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita baca dan belajar Alkitab secara utuh. Dan jangan cuma pilih-pilih ayat. Ayat-ayat favorit, ada ayat yang tidak saya suka. Saya suka ketika ayat mengatakan bahwa saya lepas dari kesulitan ini. Tapi saya tidak mau membaca yang mengatakan bahwa saya harus memberi kepada orang lain. Saya tidak boleh bercerai di dalam keluarga. Itu bukan ayat favorit saya. Saudara-saudaraku, itu adalah sesuatu yang bahaya kalau kita memilih-milih ayat. Itu sebabnya Tuhan Yesus dengan marah mengatakan dengan sangat keras, orang yang seperti adalah orang yang bodoh. Saudara-saudaraku, kembali lagi di ayat 27, Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia bercerita seluruh kitab perjanjian lama itu adalah tentang dia. Ya, kitab perjanjian lama adalah tentang dia. Saudara-saudaraku, di dalam kitab Taurat itu ada lebih dari nubuatan, ada lebih dari 300 nubuatan tentang Yesus. Dan itu yang saya percaya Tuhan ajarkan kepada Kleopas. Ketika dia berbicara tentang lahirnya dari seorang perawan, Mesias itu, di dalam Yesaya 7 ayat 14. Kemudian dia dilahirkan di Bethlehem, Mika 5 ayat 2. Dia dari suku Yehuda, Kejadian 49 ayat 10. Dan saya percaya Yesus juga membuka Yesaya 9 ayat 1-2 yang mengatakan bahwa dia mulai pelayanannya di Galilea. Kemudian mujizat-mujizatnya berhasil di dalam Yesaya 35 ayat 5 dan 6. Memasuki Yerusalem dengan keledai, Zakaria 9 ayat 9. Dihianati oleh seorang murid di dalam Mazmur 41 ayat 39.
dihianati dengan uang perak, Zakaria 11 ayat 12, dan selanjutnya di layar saudara ada 15 pasal yang menceritakan tentang siapa Yesus. Dan saya percaya Yesus yang mampir ke ayat itu satu-satu ketika menjelaskan kepada Kleopas. Ya, saya tidak bisa mencari yang 300 terlalu banyak. Jadi Yesus menceritakan semua itu kepada dua orang murid tersebut. Saudara-saudaraku, ayat 24 di ayat 28 dikatakan mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Saudara-saudaraku, kata seolah-olah artinya Yesus ingin tinggal, tetapi Yesus berpura-pura tidak ingin tinggal dan ingin melanjutkan perjalanannya. Saudara-saudaraku, sebenarnya ada pelajaran penting, saudara-saudaraku. Firman sudah diberitakan, namun manusialah yang mempunyai kebebasan untuk memilih. Mereka mau terima firman apa tidak. Itu sebabnya Yesus bilang, saya mau jalan terus nih. Dia bilang gitu. Artinya mereka mau menerima firman apa tidak. Itu adalah anugerah hak pilih yang Tuhan berikan kepada kita semua. Yang kedua, saudara-saudaraku, dengan mengatakan seolah-olah dia akan pergi, Yesus sebenarnya juga sedang menguji Kleopas dan temannya. Apakah firman yang sudah disampaikan selama mereka mengikuti Yesus itu mengubah hidup mereka, sikap mereka? Apakah mereka akan memperlakukan orang asing, yaitu Yesus yang tidak mereka kenal ini, dengan kasih? Mereka mengaku sebagai murid Yesus, namun ini sesungguhnya adalah waktu yang tepat untuk membuktikan bahwa mereka adalah murid Yesus, yaitu dengan mengasihi orang yang tidak mereka kenal. Saudara-saudaraku, Yesus memanggil kita untuk mengasihi setiap orang sesama kita yang kita temui tanpa memandang penampilan mereka. Di dalam Matius 25 ayat 44 sampai 46, Yesus berkata begini, lalu mereka pun menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, atau kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Saudara-saudaraku, sebenarnya Tuhan ingin kita mengasihi sesama kita. Pertanyaannya adalah, apakah saudara melihat Yesus di dalam diri orang yang saudara temui? Kalau saudara menjawab iya, maka seharusnya itu mengubah bagaimana cara saudara untuk memperlakukan orang lain. Terakhir saudara-saudara, mari kita baca ayat 29 sampai dengan 35. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Jadi jawaban mereka adalah, Tuhan jangan pergi, jangan pergi. Inilah bahwa mereka hidupnya diubahkan. Dan mereka rindu akan firman. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Dan di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia. Saudara-saudaraku, jawabannya adalah ternyata mereka lulus ujian Tuhan. Mereka memperlakukan orang asing. Karena mereka masih belum tahu itu Yesus dengan baik, dengan menyuruh Tuhan Yesus tinggal bermalam. Tetapi bukan hanya menyuruh orang itu tinggal, mereka bahkan mendesak
Saudara-saudaraku, setelah mereka dengar firman, ternyata ada kerinduan untuk lebih dalam lagi mengenal firman. Ayat 30, Yesus melakukan perjamuan pertama kali setelah dia bangkit. Jadi ini adalah perjamuan yang Tuhan Yesus lakukan setelah dia bangkit dari kematian. Setelah dia menetapkannya sebagai perjamuan yang harus dilakukan oleh murid-muridnya pada malam sebelum dia ditangkap. Dan pada saat dia memimpin perjamuan, saat itulah Kleopas dan temannya sadar bahwa itu adalah Yesus. Sekalipun belum tentu mereka pernah mengalami ini karena mereka bukan 12 murid. Dan pada saat Yesus mengatakan yang sama waktu dia mau membagi ke 5.000 orang, kita tidak tahu apakah mereka ada di situ. Tetapi pada saat Tuhan Yesus melakukan perjamuan dengan membagi-bagikan roti, maka pada saat itu mereka menyadari Yesus. Dan pada saat itu juga Yesus langsung menghilang dari hadapan mereka. Dan itu sebabnya saudara-saudaraku, perjamuan kudus diperintahkan oleh Tuhan untuk satu tujuan, yaitu supaya kita mengingat akan Yesus. Kleopas dan temannya belum tentu pernah dengar Yesus mengambil roti dan mengucap berkat dan memecah-mecahkannya. Tetapi perjamuan pada malam itu membuat mereka sadar bahwa orang asing itu adalah Yesus. Saudara-saudaraku, sebagai penutup, lalu bagaimana respons mereka setelah mereka mendengarkan firman yang dikhotbahkan oleh Yesus secara utuh dan melihat Yesus dengan iman yang benar? Hati mereka berkobar-kobar saat mendengarkan firman. Mereka yang tadinya letih, lelah, lesu menjadi semangat dan sehat, bugar kembali. Bahkan mereka mau pergi lagi ke kota Yerusalem. Mereka tidak tahan untuk memberitakan pengalaman mereka mendengarkan firman dari Tuhan. Dan pengalaman mereka berjumpa dengan Yesus. Dan saya percaya bukan saja kepada 11 murid kedua orang ini bercerita, tetapi kepada setiap orang yang dia temui di jalan, mereka bercerita tentang pengalaman mereka bersama Tuhan. Itu sebabnya cerita ini sangat menyebar. Aplikasi buat kita dari cerita ini adalah yang pertama, saudara-saudaraku, Tuhan menyingkapkan dirinya kepada kita melalui firman-Nya. Itu sebabnya kita harus selalu mencari firman Tuhan. Kita tidak dapat berjumpa dan merasakan Tuhan jika iman kita lemah seperti Kleopas dan temannya. Tapi kita harus mempunyai iman yang sungguh-sungguh, karena iman yang sungguh-sungguh akan membuat kita dapat berjumpa dengan Dia. Iman yang lemah akan membuat kita buta secara rohani dan tidak bisa melihat Tuhan, sekalipun Dia ada di samping kita bersama dengan kita. Berikutnya saudara-saudaraku, Tuhan tidak menampakkan diri dengan cara yang spektakuler. Ya, dengan bersinar seperti malaikat, melalui mimpi dari murid-muridnya dan lain sebagainya. Tidak. Tetapi Tuhan menampakkan diri dengan firman. Oleh karena itu saudara-saudaraku, carilah Tuhan dengan mendengarkan firman-Nya. Dengan mendengarkan firman secara utuh, bukan cuma sepotong-sepotong. Dan saudara memohon supaya Roh Kudus yang memberikan penerangan, iluminasi atas firman yang saudara baca. Berikutnya, Tuhan juga menginginkan kita untuk memperlakukan sesama manusia seperti kita memperlakukan Yesus. Dan perjamuan kudus adalah sarana buat kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Kristus seharusnya membuat kita hatinya berkobar-kobar. Artinya kita semangat berapi-api. Memberitakan kabar baik dan pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, dengan Kristus kepada orang lain. Dan kita harus memperlakukan sesama manusia seperti kita memperlakukannya kepada Yesus. Kalau kita mencintai Yesus, maka itu harus terwujud dengan cinta kita kepada sesama.
Kiranya Roh Kudus yang terus berbicara dan memberikan penerangan kepada saudara atas firman yang sudah kita renungkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk sungguh-sungguh beriman. Kami boleh belajar dari apa yang salah pada diri Kleopas dan temannya, sehingga membuat iman mereka menjadi lemah. Dan ajar kami Tuhan untuk meninggikan firman lebih dari segalanya, bahkan dari orang yang memberitakan firman itu. Sehingga kami tidak terjebak di dalam iman yang salah. Roh Kudus pimpin setiap jemaat-Mu untuk tidak hanya mengerti firman Tuhan, tetapi juga melakukannya dalam kehidupannya. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, mari kita kembali menaikkan pujian kepada Tuhan sambil saudara boleh mempersiapkan persembahan saudara yang akan dipimpin oleh Ibu Dewi Lango. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Daripada-Mu adalah baik Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati
Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejati. Bapak Ibu Saudara, mari kita menutup ibadah kita dengan doa dan memohon berkat dari Tuhan. Dan saya undang saudara berdiri di tempat masing-masing dan kita berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih sekalipun keadaan ini begitu menghalangi kami. Amin. Kami bersyukur kami tetap boleh berjumpa dengan Tuhan bahkan di dalam persekutuan di antara kami sendiri. Terima kasih ya Tuhan, di minggu dan hari-hari ke depan kami memohon perlindungan Tuhan bagi kami semua. Tuhan juga yang kiranya memenuhi apa yang akan kami butuhkan Tuhan di dalam hari-hari mendatang. Dan ajar kami juga Tuhan di dalam kami melakukan social distancing di rumah. Kami lebih banyak menggunakan waktu untuk mencari Tuhan, untuk mencari firman Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Engkau. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, silakan berdiri, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu, dan terima dan aminkan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dan rahmat dari Allah Bapa, serta cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan serta penghiburan dari Roh Kudus, kiranya menyertai engkau sekalian dari sekarang ini, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, selamat berakhir pekan. Sampai berjumpa di minggu depan. Shalom, Tuhan memberkati. Percaya waktu Tuhan pasti